Selamat sore pemirsa English TV Jayapura. Jumpa lagi bersama saya Paul Karma dalam program Para-Para Kita. Program Para-Para Kita pada sore hari ini saya akan mengajak pemirsa, kita akan membahas atau mengajak pemirsa untuk mengenal lebih dekat salah satu klub pencinta alam di Papua yang terletak di Kabupaten Jayapura, yaitu Klub Pencinta Alam Hiroshi Papua. Dan bersama saya sore hari ini yaitu Bung Marcel selaku pencetus dan pembina daripada Klub Pencinta Alam Hiroshi Jayapura. Selamat sore Bung Marcel. Selamat sore pemirsa. Apa kabar, sehat-sehat ya? Puji Tuhan, selaku sehat-sehat. pencinta alam itu selalu sehat, selalu Ya. fresh. Pencinta alam itu selalu sehat karena memang alam itu memberi nuansa yang segar, sehat. Gitu. Siap. Baik. Ada juga satu yang bersama-sama dengan kita sini, pemirsa bisa lihat ada di tengah-tengah saya sama Pak Marcel, yaitu Bung Jimmy Ondi. Beliau juga salah satu senior yang ada di Klub Pencinta Alam Jayapura. Papua maksud kami, yang ada di Kabupaten Jayapura ini adalah Bung Jimmy Ondi. Halo Bung Jimmy, apa kabar? Sehat-sehat ya? Sehat-sehat. Bung Jimmy ini selalu fresh karena ya salah satu pelatih atau pembina sanggar yang ada di klub Pencinta Alam Hiroshi Papua ini. Nah pemirsa, kita akan berbicara banyak terkait dengan pencinta alam Jayapura. Pasti pemirsa di rumah juga akan bertanya-tanya, apa itu Klub Pencinta Alam Papua atau Klub Pencinta Alam Hiroshi. Mungkin selama ini pemirsa di rumah mendengar lewat media atau mendengar lewat saudara apa-apa. Mungkin kali ini kita akan mendengar langsung dari kedua abang kita, itu Abang Marcel dan Abang Ondi. Baik, Abang Marcel, mungkin Abang bisa menceritakan sedikit latar belakang dari CPH Hiroshi ini seperti apa? Mungkin pemirsa di rumah juga penasaran atau bahkan mereka belum tahu. Mungkin Abang bisa. Iya, jadi CPH Hiroshi itu kan singkatan dari Klub Pencinta Alam Hibiscus Rosa Sinensis. Jadi Hibiscus Rosa Sinensis. Mungkin apa tuh Hibiscus Rosa Sinensis ini sebenarnya ini nama Latin dari bunga kembang sepatu. Nama Latin dari bunga kembang sepatu, nama Latinnya kan panjang itu ya, Hibiscus Rosa Sinensis atau yang disingkat Hiroshi. Ini sebenarnya berawal dari komunitas pada saat kami buat di tahun 2001, 15 Januari. Itu di komunitas kami waktu itu kebanyakan anak perempuan ya, atau anggota kami sekitar 70-80% itu perempuan. Dan kami memberi semacam kesempatan kepada teman-teman untuk memberi nama komunitas yang kita bentuk, dan kebanyakan anak perempuan mereka pilih bunga. Untuk ini awal apa nama Hiroshi? Nama Hiroshi ya. Hiroshi ini dibuat ya. Jadi waktu kita diskusi awal di 2001 itu bulan Januari, kebanyakan anak-anak perempuan ini mereka juga bersekolah waktu itu kan di SMU Negeri 1 Sentani. Anak-anak ini kemudian mereka pilih bunga kembang sepatu untuk menjadi nama dari komunitas yang kami buat atau kami dirikan. Mereka pilih itu kembang sepatu. Kenapa kembang sepatu? Karena kembang sepatu ini dia punya kembang itu sempurna. Ada kelamin jantan dan betinahnya. Kemudian kembang sepatu ini dia ada beberapa jenis, lebih dari satu. Terus kemudian ada beberapa kelebihan dari kembang sepatu. Selain bunga yang cantik beberapa berwarna-warni itu, kemudian ada beberapa manfaat dari kembang sepatu sehingga anak teman-teman perempuan waktu itu memilih kembang sepatu. Menjadi nama dari komunitas kami. Karena nama Latin yang mereka gunakan kan panjang, Hibiscus Rosa Sinensis, orang sebutnya karena itu mereka singkat dia menjadi keren, karena kebetulan komunitas ini dihuni oleh banyak generasi muda. Jadi mereka singkatkan nama kembang sepatu yang tadinya panjang itu Hibiscus Rosa Sinensis menjadi Hiroshi. Sejak tahun 2001 pada saat kami dirikan CPH Hiroshi kami dirikan CPH Hiroshi ini, itulah namanya. Namanya adalah Hiroshi. Yang terangkat dari bunga kembang sepatu. Bunga kembang sepatu. Kembang sepatu. Oke, awal terbentuk ini berapa banyak personil atau berapa banyak? Iya, kita kurang lebih ada, pertama itu ada 50-an. Sekitar 50-an karena waktu awal kami bentuk komunitas ini ada di sekolah. SMU Negeri 1 Sentani.
Kebetulan waktu itu saya mengajar sebagai guru kontrak. Kebetulan waktu itu sebagai guru kontrak di tahun 99, 2000 sampai dengan 2001. Nah, itu siswa yang kita apa namanya kumpul untuk membangun komunitas. Itu sekitar 50-an siswa. Itu terdiri dari Siswa dan beberapa teman-teman muda di kabupaten. Karena itu tempat kumpul kami. Memang sebelum itu kami sering kumpul, tapi kami belum bentuk sebuah komunitas yang resmi. Bisa kumpul di diskusi kecil, komunitas apa? Ya, diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil di sungai, di gunung, di danau. Nah, diskusi-diskusi itu kemudian kami bawa sama-sama dengan adik-adik, karena basis pertama kami ada di SMU Negeri 1 Sentani. Nah, kemudian siswa itu yang kemudian menjadi kita punya anggota yang terbanyak di SMU Negeri 1 Sentani. Itu di tahun di tahun 2001. Oke. Pak Marcel mungkin bisa jelaskan klub ini sendiri bergerak lebih ke apa? Ya. Nah, Ya, memang dari namanya kan klub pencinta alam, berarti memang kegiatan-kegiatannya itu menyangkut kegiatan kepencinta alaman. Ya, kalau ke pencinta alaman itu kan bisa bentuknya pandu ya. Pandu berarti mereka yang dilatih khusus karakternya untuk memandu orang-orang untuk bagaimana melihat hal-hal yang berkaitan dengan kepencinta alaman. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan kepencinta alaman kan banyak gitu ya. Salah satunya adalah bagaimana mereka bisa survive di hutan, bagaimana mereka bisa bertahan hidup di hutan. Nah, bertahan hidup di hutan ini kan berarti minimal mereka punya pemahaman atau ilmu, skill. Nah, tetapi skill yang mereka dapat misalnya di komunitas ini mereka juga bisa praktekkan. Sebenarnya kan filosofi dari survival itu kan adalah hidup seadanya, hidup sederhana. Kita kan bisa hidup di kota hidup sederhana, toh. Artinya hidup yang tidak konsumtif. Ini kan survival ini ilmunya ini. Teman-teman yang di komunitas ini bila belajar survival, maka ketika mereka ada di kota di mana saja, mereka bisa hidup apa adanya. Yang ada itu yang mereka manfaatkan untuk kehidupan mereka. Ini yang salah satu ilmu yang bagian dari pandu itu. Karena itu kita bikin klub yang kemudian bergerak di bidang lingkungan, kepencinta alaman, pandu-pandu, dan banyak nilai nanti bisa didapat lewat kegiatan-kegiatan seperti ini. Itulah arah dari komunitas yang kami bentuk. Jadi dia lebih dekat kepada lingkungan. Di dalam klub pencinta alam ini juga ada berbagai kegiatan dalam. Selain pencintaan alam, juga di sini ada kegiatan kreativitas anak-anak sendiri di dalam sini. Mungkin apa saja kegiatannya? Memang sejak 2001 pada saat kami bangun ini komunitas, kita agak susah mendapat simpati atau perhatian dari generasi muda. Memasuki tahun 2001 ini kan perkembangan kota semakin luar biasa. Modernisasi, internet, ya, dunia maya itu semakin canggih. Anak muda lebih banyak ke arah sana. Betul, menjadi perhatian kaum muda di kota Jayapura, di Kabupaten Jayapura, Kerom itu lebih kepada dunia itu. Sehingga mereka kemudian sedikit sekali yang konsen atau tertarik kepada alam. Maka itu komunitas pencinta alam Hiroshi mulai tahun 2001 sampai dengan 2006 itu mencari-cari bentuk. Kita cari-cari bentuk bagaimana caranya supaya kaum muda yang jumlahnya ribuan itu yang sebelumnya ada di mana-mana dunia lain itu, mereka juga bisa paling tidak tertarik untuk ada di komunitas pencinta alam dengan beberapa hal yang kita tawarkan. Kita akan menjadi keluarga, komunitas, itu kan keluarga, saling interaksi. Kemudian kita juga akan selain keluarga, kita juga akan membentuk karakter kita. Dan yang ketiga itu yang sangat penting juga adalah bagaimana kita punya skill. Kita punya skill lewat komunitas ini. Maka itu kita cari cara bagaimana, dan kita dapat metode, yaitu bagaimana membangun di dalam komunitas itu ada kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok keterampilan yang sebenarnya ini sesuai dengan bakat minat dari adik-adik atau generasi muda yang ada di kota Jayapura yang ribuan itu. Karena hampir sebagian besar itu mereka punya
bakat minat itu ada di olah seni, Olah seni. maka kemudian kita buka sanggar seni Remai Di Remai. di Hiroshi. Nah, itu sanggar seni. Jadi yang mau olah seni bisa, apakah dia menari, melukis, teater, dan yang lain-lain menyangkut seni, menyangkut seni, mereka bisa kembangkan di situ. Bakatnya ada di... Karena di Hiroshi kami juga punya sanggar seni. Sanggar seni. Kemudian ada teman-teman yang olahraga misalnya. Kebetulan kami punya fasilitas yang sederhana, kolam renang, sehingga kita punya komunitas selam atau klub renang dan klub selam. Mereka bisa yang punya bakat itu mereka bisa di sana. Kemudian kita juga punya komunitas noken. Teman-teman yang bisa merajut noken mereka gabung di sana. Kemudian kita juga punya apa lagi? Dulu ada punya olahraga yang lain juga ada di sana. Di beberapa waktu terakhir ini kita juga punya seperti komunitas sadar lingkungan. Kita juga punya, kami bangun sekolah alam untuk teman-teman yang belajar khusus tentang alam, bisa mereka belajar di sana. Jadi itu mungkin beberapa hal yang sementara kami siapkan untuk bagaimana menarik perhatian anak-anak muda. Betul. Kami juga sementara kembangkan juga ada ilmu teman-teman yang di fotografi. Ya, teman-teman bisa fotografi silakan. Kemudian nanti terakhir juga kami sedang mengembangkan teman-teman yang bisa menulis semacam cerpen, prosa, puisi, atau juga mungkin yang lebih berkualitas nanti ke buku, mereka bisa bergabung di komunitas menulis. Baik. Jadi Abang Marcel, banyak hal yang positif yang dilakukan bagi untuk mengisi waktu anak-anak muda-muda yang ada di Papua, lebih khusus yang ada di Kabupaten Ture. Menarik sekali perbincangan kita atau topik kita hari ini. Tapi kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Segala peristiwa atau tragedi dan kejadian penting di sekitar Anda, laporkan kepada kami. Hubungi kami di 0967 5106 787 atau 0812 480 9066. Kami senantiasa memberitakan. Anda dapat mengakses berita-berita kami melalui YouTube channel kami, iNews TV Jayapura. Atau kunjungi di halaman Facebook kami, iNews TV Jayapura. Kami senantiasa memberitakan. Segala peristiwa atau tragedi dan kejadian penting di sekitar Anda, laporkan kepada kami. Hubungi kami di 0967 5106 787 atau 0812 480 9066. Kami senantiasa memberitakan. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam dialog para kita dengan topik yaitu mengenal lebih dekat klub pencinta alam Hiroshi Papua yang ada di Kabupaten Jayapura. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bung Marcel terkait bagaimana awal terdirinya klub pencinta alam Hiroshi Papua. Di sini sudah ada Bung Jimmy. Bung Jimmy pertama gabung di klub ini tahun berapa? Saya sendiri gabung di CPA Hiroshi itu tahun 2002. 2002. Berarti 1 tahun setelah klub Hiroshi ini berdiri. Betul. Nah. Setelah saya SMA kelas 1. Oke. Bagaimana Bung Jimmy sendiri melihat klub CPA Hiroshi ini seperti apa? Awalnya memang kebetulan rumah saya dekat dengan atau di bawah kaki Gunung Siklop. Aktivitas saya sehari-hari pasti berkaitan atau berhubungan dengan alam. Kemudian ketika saya masuk SMA, ditawari ada beberapa kegiatan dalam sekolah ini. Silakan pilih. Ini salah satu diantaranya adalah klub pencinta alam Hiroshi. Pada saat itu saya tidak begitu tahu apa itu Hiroshi, tetapi setelah disampaikan oleh senior
bahwa Setelah ini, bergabung ke dalam dan mengetahui apa yang Betul. menjadi tujuan daripada klub ini sendiri, akhirnya lebih ketertarikan. tertarik untuk bergabung. Setelah bergabung dalam ternyata di dalam organisasinya atau dalam komunitas ini luar biasa karena dalam komunitas ini bukan saja dari satu suku, Tapi berbagai suku yang ada, etnis yang ada di Papua ini, bukan saja dari bukan satu Papua aja, agama. Nusantara, bahkan Nusantara kita lihat ya, ada dalam klub ini. Kan seperti tadi Pak Marcel sampaikan bahwa untuk menarik anak-anak muda ini untuk bergabung di klub ini kan tidak gampang. Bung Jimmy sendiri saat itu adalah generasi muda yang memang boleh dikatakan lebih banyak seperti tadi dunia internet, dunia media sosial, dunia hiburan, dunia mall, sering banyak ke arah-arah itu. Tapi bisa tertarik atau bisa bergabung ke klub ini apakah diajak atau seperti tadi mungkin seperti tadi Bung Jimmy sudah sampaikan? Iya, pertamanya diajak ya, kemudian diperkenalkan ini klub ini seperti begini. Kemudian saya tertarik untuk ikut, ternyata di dalamnya yang membuat saya lebih tertarik lagi itu adalah dalam kelompok ini mereka mempunyai seragam. Kemudian dalam kelompok ini mereka dilatih bagaimana tentang tali menali, Kekeluargaan. kemudian atau ilmu-ilmu kepanduan. Kemudian ada beberapa kegiatan misalnya hiking, traveling. Itu sama seperti apa yang saya inginkan. Kalau Bung Jimmy sendiri apa basicnya? Kepemudaan itu lebih suka ke apa? Iya, awalnya memang dari kecil saya bilang tadi bahwa lingkungan saya Alam. dekat sekali dengan hutan, sehingga hari-hari saya tuh pasti atau liburan pasti lebih sering Banyak bermain berinteraksi di dengan sana. alam. Kemudian klub ini juga dibentuk untuk mengarah ke sana, sehingga pada saat itu saya tertarik untuk bergabung karena sama pandangan bahwa tertarik juga ke alam. Kemudian klub ini juga arahnya untuk mencintai alam dan lingkungan. Saya pikir ini sudah klop sudah untuk main-main ke hutan atau beraktivitas di tengah-tengah hutan atau di alam terbuka sama seperti yang saya mau. Oke. Di sini kan ada tadi Pak Marcel sudah sampaikan bahwa ada kegiatan-kegiatan kayak semacam unit-unit yang ada dalam di sini sendiri. Kalau Bung Jimmy sendiri lebih ke mananya ini? Pada saat tahun 2001 saya 2002 bergabung dengan klub. Kemudian di dalam klub ini ada lagi cabang-cabang kegiatan ya, jenis kegiatan. Kemudian saya tertarik untuk menari. Itu dalam sebuah kelompok tari. Pada saat itu saya lihat senior-senior saya, mereka pakai pakaian tarian, kemudian muka dan badannya sudah didekorasi, dicet-cet. Saya bilang, wah saya juga saya ingin seperti begitu, saya juga mau seperti begitu. Kemudian saya juga senang menari dari kecil, sehingga saya bergabung dalam Sanggar Seni Rema yang adalah satu keluarga, dalam satu kelompok dalam klub pencintaan Hiroshi juga. Jadi saya tertarik dan lebih banyak aktivitas saya dari SMA sampai dengan kuliah pun saya masih ada sih, sampai dengan hari ini saya masih tetap sebagai penari ataupun sebagai jebolan daripada sanggar yang dibentuk oleh klub pencintaan Hiroshi. Oke, Bang Marcel, bicara tentang sanggar, Remai, tadi Abang sudah sampaikan. Di dalam sanggar ini apa-apa saja yang lebih banyak dilakukan bagi anak-anak kita yang ada di sanggar ini? Ya, sanggar ini kan dibentuk untuk mengakomodir bakat dari teman-teman muda di kabupaten dan kota. Melalui bakat mereka nanti kemudian kita arahkan mereka ke bagaimana mereka juga tahu bahwa kita ada karena ada lingkungan. Jadi lingkungan atau hutan, lingkungan itu kan rumah kita yang sebenarnya kita harus jaga bersama-sama, rumah kita. Tetapi memang melalui bakat mereka. Jadi di sanggar itu kan ada beberapa jenis seni ya. Misalnya ada seni tari, kemudian seni pertunjukan atau teater, drama, kemudian ada seni ukir, lukis, pahat. Dan sekarang ada banyak model-model seni yang dikembangkan ya, seni grafis, ada seni kriya,
Jadi kita kembangkan, kita berjalan apa namanya mengalir seperti air. Artinya kalau ke komunitas sanggar itu kebanyakan di situ dihuni oleh teman-teman muda yang apa namanya berkeinginan untuk mengolah tubuh. Kita bikin jadwal untuk seni tari. Dan kalau dia lebih suka untuk menggambar, maka kita kemudian buat jadwal pertemuan untuk melukis ataupun memahat ataupun menggambar. Kalau dia suka memainkan peran, maka kemudian kita bikin jadwal untuk bisa mereka bermain teater. Atau kalau dia suka membuat bahasa-bahasa yang indah, maka kemudian kita coba buat dalam bentuk puisi. Dan dalam bentuk jadwal yang ada jam-jam pertemuan di mana diarahkan untuk dia bisa menulis puisi dengan baik, tapi dia juga bisa mementaskan, membawakan puisi dengan baik sesuai dengan norma-norma, aturan-aturan yang ada di dalam pembuatan dan juga pementasan puisi. Nah, bagaimana untuk mentor-mentornya yang kan kita tidak tahu ini siapa yang akan jadi mentor atau mengajar teman-teman ini sendiri ya? Baik, kita terima kasih karena memang sejak awal saya pelatih sejak awal. Ini kan otodidak kita belajar ya. Jadi kita banyak mencari referensi, tapi setelah kita mengajar maka memang ada beberapa hal yang kita kurang. Tidak semua kan kita bisa. Maka kemudian bagaimana kita cari teman-teman yang paling tidak mengerti apa yang kita kemampuan atau mengerti apa yang kita gumuli, kemudian mereka juga suka untuk berbagi. Jadi kita bersyukur karena ketika kita membuka komunitas sanggar di Klub Pencinta Alam Hiroshi, Sanggar Rema itu, banyak teman-teman yang memberi sumbangan ilmunya. Ada yang teman-teman yang misalnya teman kami Ciko misalnya, dia kan bisa menari di luar tari Papua, kemudian dia bisa seni kriya atau seni merajut, mereka bantu. Teman-teman yang bisa di olah vokal dan musik, mereka juga membantu. Yang bisa ditari, mereka juga membantu. Jadi ada teman-teman kita yang memberi sumbangsi ilmu mereka untuk mengembangkan Sanggar Seni Remai di Klub Pencinta Alam Hiroshi. Itu kelebihannya karena kita buka diri, kita komunikasi dengan baik intinya komunikasi. Pada saat kita komunikasi dengan baik, mereka siap untuk juga membantu kita membimbing, mengarahkan, memberikan dukungan kepada teman-teman yang berlatih di sanggar untuk bisa memiliki skill yang mereka inginkan. Kalau dia mau menari dengan bagus, dia bisa menari dengan bagus karena dibantu oleh instrukturnya, pelatihnya. Kalau dia mau drama, dia bisa melakukan drama pementasan karakter dengan baik karena dibantu. Demikian pula kalau dia mau puisi, dia bisa puisi dengan baik karena dibantu. Berarti di sanggar ini sudah ada orang-orang yang punya keahlian di bidang masing-masing. Ya, di bidangnya masing-masing mereka ada. Jadi kita tinggal komunikasi saja. Jadi karena mereka tidak selalu ada, tapi ketika audiens atau peserta butuhkan ilmu ini, kita nanti komunikasi untuk mereka bisa tolong. Begitu. Termasuk salah satunya Termasuk satu Jimmy. Bung Jimmy ini kan dia juga dulu dari penari. Dia juga bergabung di sanggar, kemudian saya dulu melatih. Ini siswa saya di SMA dulu. Kemudian di sanggar juga siswa menari. Saya di waktu awal sampaikan kalau menari baik, belajar baik nanti bisa jadi instruktur. Puji Tuhan, sekarang kan dia instrukturnya. Jadi sekarang ini kan Bung Jimmy yang mengatur latihan, kemudian pementasan, dan sampai juga kemanapun ya Bung Jimmy. Dan ini kan hasil. Ini hasil bukti dari komunitas yang kita bentuk. Salah satu ini Bung Jimmy, karena dia termasuk yang paling senior di komunitas, baik itu Klub Pencinta Alam Hiroshi secara keseluruhan, maupun lebih khusus item kegiatan ini Sanggar Seni Remai. Dia kalau orang bicara Sanggar Seni Remai ya orang kenal itu Jimmy Ondi, karena memang dia instruktur tapi juga menolong teman-teman muda untuk ada di sini. Kita terakhir kan menjadi juara lomba seni anak dan remaja tingkat provinsi Papua tahun 2015 itu karena ini kemampuan dari salah satu kita punya senior di Klub Pencinta Alam Hiroshi yang dia menggeluti khusus tentang seni tari sanggar. Ini buktinya. Oke, Bung Jimmy mungkin jelaskan sedikit. Tadi Bung Martin sudah bilang bahwa ini salah satunya figur hasil didikan atau hasil dari komunitas ini sendiri. Bagaimana Bung Jimmy menerima tanggung jawab itu ketika dipilih, ditunjuk sebagai instruktur, sebagai pelatih untuk bisa mendidik adik-adik kita? Apalagi tadi ada prestasi yang luar biasa ya, bisa dicapai oleh rekan-rekan sini tanpa harus sekolah, tanpa harus ambil pendidikan, kursus apa, tapi dengan secara otodidak, secara alami
Bung Jimmy bisa kembangkan apa sih yang Bung Jimmy lakukan selama ini? Iya, terima kasih. Inilah saya pikir inilah salah satu kelebihan daripada komunitas ini. Komunitas Di mana yang tidak tahu apa-apa apa-apa menjadi kemudian tahu. dibentuk, dididik, dibina sampai dengan menjadi seseorang yang berguna. Kemudian setelah berguna, ya apa yang dia dapat atau apa yang saya dapat, saya harus bisa membagikan dengan orang lain atau terlebih khusus kepada generasi berikutnya. Saya pikir ini salah satu kelebihan daripada komunitas ini, tapi juga ini juga buah tangan didikan yang begitu disiplin oleh Bapak Marcel Suebu selaku pembina, selaku pelatih yang selalu mengarahkan kita, teman-teman yang ada di komunitas ini. Kemudian yang membuat kami tertarik sekali untuk harus ada dalam atau mengguliti di item seni tari atau seni dan budaya adalah perhatian daripada generasi muda sekarang ini sudah mulai terkontaminasi dengan hal-hal yang lain. Kalau bukan saya hari ini sebagai anak Papua yang berdiri untuk menjaga itu siapa lagi? Kita mengharap. Jadi saya pikir saya sebagai anak Papua, sebagai peserta atau anak yang dididik dan dibesarkan dari komunitas ini, saya berpikir untuk saya punya kewajiban untuk bersama-sama mengambil tanggung jawab untuk mengembangkan atau menjalankan tugas yang diberikan untuk mengelola sanggar seni dan budaya Taimai di tempat ini. Tadi kan ada prestasi-prestasi ya, yang diraih oleh teman-teman di sini sendiri. Itu bagaimana? Apakah hasil karya teman-teman yang ada di sini atau mungkin ada adopsi dari luar, atau memang betul-betul murni ini Bung Jimmy punya kreativitas yang coba digambarkan buat teman-teman di sini? Baik, salah satunya kemarin ya kita juara satu festival seni anak dan remaja se-Provinsi Papua. Kami mewakili Kabupaten Jayapura. Itu sanggar kami, Sanggar Rimai yang dipercaya oleh pemerintah Kabupaten Jayapura untuk mewakili Kabupaten Jayapura dalam event tersebut. Di sana juga tentunya ada beberapa syarat-syarat, kemudian tidak semua mata seni dilombakan. Tapi ada beberapa cabang atau beberapa item seni yang diperlombakan di situ, sehingga tugas saya adalah mempersiapkan pesertanya, kemudian mempersiapkan materinya. Kalau saya belum mampu untuk di item yang lain, maka saya akan berkoordinasi untuk minta tolong kepada teman-teman yang lain, pelatih untuk yang lain, mata lomba yang lain, gitu. Tapi saya secara umum saya mengkoordinir untuk sanggar. Ya. Jadi hingga sekarang memang sudah banyak kegiatan kegiatan lebih khusus di sanggar tari ini yang sudah diikuti oleh teman-teman di klub ini sendiri ya? Iya. Kalau sampai dengan hari ini sudah banyak event yang kita ikuti. Kemudian beberapa karya juga sudah pentaskan atau tampilkan. Salah satu contoh, kalau dalam seni kriya, para pengrajin mereka merajut noken. Tetapi bagaimana saya berpikir bagaimana kita sebagai seorang penari pun bisa melestarikan noken lewat tari-tarian. Ya. Sehingga kami mencoba untuk mengapresiasikan itu lewat sebuah pentas tari, dan terciptalah dari sanggar ini kami membuat sebuah karya seni tari, yaitu tari noken. Yang mungkin sampai dengan hari ini belum pernah ada di Papua, tetapi kami di sini sudah coba untuk membuat sebuah karya seni tari noken. Itu merupakan salah satu hasil yang kita sudah buat atau sudah ciptakan atau sudah karyakan di tempat ini. Oke, Bung Marcel, kita bicara dari semua aktivitas kegiatan ini pasti kembali lagi teman-teman ini bisa berkembang, bisa
aktif sampai saat ini pasti tidak terlepas juga dari dukungan namanya finansial. Kan tidak mungkin kita teman-teman ini bisa bergerak, pasti ada hal-hal yang butuh untuk menunjang bagaimana dari sisi yang itu. Finansial untuk mendukung organisasi atau komunitas ini tetap eksis sampai saat ini. Bagaimana pengelolaannya? Iya, jadi apa namanya, komunitas pencinta alam ini sebenarnya di hampir seluruh Indonesia itu awal mulanya itu sebenarnya semuanya sama, punya keinginan sendiri. Karena punya keinginan sendiri untuk membentuk, maka dia itu tidak dibentuk oleh pemerintah, oleh lembaga-lembaga. Beda dengan yang dibentuk oleh pemerintah lembaga, itu kan sudah di budgeting, ada budget khusus. Kalau kita ini kan lahir dari kesederhanaan, keterbatasan. Jadi memulainya itu adalah swadaya, swadana, itu mulainya dari kantong sendiri, atau yang di komunitas itu biasa sebut dengan volunteer. Istilah volunteer ini kan sukarela. Berarti pandu-pandu itu juga kan di dunia ini pandu, yang namanya pandu itu apakah dia pramuka, pathfinder, pencinta alam, itu kan memulainya itu kan biasa volunteer. Dari saku sendiri, dari keinginan sendiri, dari kemampuan sendiri, dari dompet sendiri, itu di awal. Tapi nanti kemudian kalau dia eksis melakukan peran-peran itu, maka paling tidak ada bantuan-bantuan dari pihak-pihak yang lain yang merasa bahwa kegiatan dilakukan oleh komunitas ini penting untuk ditolong. Nah, kita awal mula 2001, 2, 3 dan seterusnya itu kita masih jalan dengan swadaya, dengan swadana, dengan volunteer. Nanti pada tahun 2006 ke atas, baru kemudian kita dibantu misalnya oleh dinas instansi terkait yang memprogramkan event-event. Jadi budget itu by event. Jadi budget misalnya kita kasih Hiroshi 50 juta by event. Event apa yang dibuat di sana? Baru dikasih. Jadi dana yang dikasih itu by event. Nah, biasanya kelebihan dari by event itu kita biasa gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Kenapa kita volunteer sampai dengan 2006? Karena sampai dengan 2006 kan kita masih ini mau menunjukkan kita punya produk hasil yang bisa laku dijual. Katakanlah, oh Hiroshi membentuk karakter generasi muda menjadi lebih baik. Oh Hiroshi bisa membuat sehingga generasi muda sekian orang ini punya skill-skill khusus. Nah, dan itu dari tahun 2001 sampai 2006 kita kerjakan itu. Nah, pada saat 2006 kita mendapat penghargaan, Hiroshi mendapat penghargaan Kalpataru Indonesia. Itu diserahkan. Jadi kami dapat undangan dari presiden. Kemudian diundang ke Istana Negara, diberikan penghargaan yang namanya Kalpataru 2006. Itu kemudian baru, oh ya, ini bentuk penghargaan karena sejak tahun 2001 sampai 2006 itu melakukan kegiatan untuk finansialnya itu adalah volunteer. Dari saku sendiri, dari teman-teman yang merasa tergerak menyumbang. Nah, kemudian nanti 2006 sampai dengan ke atas itu dia kegiatannya by event, fundingnya atau finansialnya by event. By event artinya kita buat kegiatan ini ada dapat budgetingnya. Itu yang dikembangkan. Itu yang dikembangkan untuk pengembangan itu. Kemudian nanti di tahun 2008 setelah dapat penghargaan dari pemerintah pusat, kita diberikan tempat wisata kolam renang. Nah, lewat kolam renang ini juga kita ada masukan-masukan yang bisa membantu kegiatan-kegiatan lebih lanjut. Jadi pada saat mendapat penghargaan dari Presiden, saya minta kepada Pak Presiden waktu 2006, waktu itu Pak SBY minta, saya minta dibuat suatu ekoturism, wisata alam, supaya lewat wisata alam itu teman-teman muda bisa kreasi, kita bisa tidak selalu minta sama pemerintah dan yang lain-lain, tapi lewat itu kita bisa kreasi sehingga kita punya finansial ini paling tidak tersedia sedikit untuk bisa terus melakukan kegiatan-kegiatan kepencinta alaman. Untuk sementara sampai dengan hari ini kita masih berjuang agar supaya komunitas pencinta alam yang sudah mendapat penghargaan di tingkat nasional, baik itu Kalpataru maupun Wana Lestari Indonesia dan juga penghargaan-penghargaan lain, kita mau, kalau boleh, pemerintah juga membudgetkan anggaran khusus untuk kegiatan-kegiatan kepencinta alaman. Kalau kita tahu kegiatan-kegiatan pemudaan, misalnya pramuka, itu budgetnya secara nasional ada finansialnya yang sudah dibudgetkan dalam aturan-aturan perundang-undangan
peraturan sudah ada, baik itu pramuka yang hampir seirama dengan kita pandu ya. Kemudian di KNPI yang wadah kepemudaan itu juga ada punya budgeting khusus sesuai dengan aturan. Kita berharap kita terus mendorong sehingga kegiatan kepencinta alaman juga dianggarkan secara rutin. Sampai dengan hari ini belum. Karena itu 2001 sampai 2006 itu volunteer, 2006 sampai dengan 2015 itu finansial yang kita gunakan itu by event. Ada event baru dikasih uang. Tapi nanti dari 2017 ke atas ini kita mau berjuang sehingga kita selalu ada budgetnya. Sehingga nanti kita bikin program sesuai dengan budget yang tersedia di pemerintah. Itu yang mungkin kita berharap kepada teman-teman di Dewan Perwakilan Rakyat baik di kabupaten maupun provinsi dan juga nasional, paling tidak bisa memfasilitasi kita sehingga kegiatan kepencinta alaman ini juga punya budgeting khusus, apakah melalui peraturan daerah kah atau peraturan pemerintah, sehingga kita punya budgeting khusus, dan pada saat nanti kita bikin program-program apa saja yang kita bisa lakukan, kita mengacu kepada budgeting itu. Untuk sementara belum. Itu mungkin yang bisa kami jelaskan. Baik. Banyak hal yang sudah dilakukan juga oleh teman-teman kita yang ada di Klub Pencinta Alam Hiroshi Papua yang ada di Kabupaten Jayapura ini. Jadi tetaplah bersama kami setelah jeda berikut ini kami akan kembali. Tetaplah bersama kami. Segala peristiwa atau tragedi dan kejadian penting di sekitar Anda, laporkan kepada kami. Hubungi kami di 0967 5106 787 atau 0812 480 9066. Kami senantiasa memberitakan. Anda dapat mengakses berita-berita kami melalui YouTube channel kami, iNews TV Jayapura. Atau kunjungi di halaman Facebook kami, iNews TV Jayapura. Kami senantiasa memberitakan. Segala peristiwa atau tragedi dan kejadian penting di sekitar Anda, laporkan kepada kami. Hubungi kami di 0967 5106 787 atau 0812 480 9066. Kami senantiasa memberitakan. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Para kita di iNews TV Jayapura. Masih dalam topik kita yaitu lebih dekat dengan Klub Pencinta Alam Hiroshi Papua. Tentunya bersama kami di sini ada Bung Marcel sama Bung Jimmy. Baik, mungkin saya ke Bung Marcel. Ini kan mempengaruhi anak-anak untuk masuk ini kan memang tidak gampang. Pasti punya tantangan, kendala. Nah, kendala pertama pasti kepada orang tua. Bagaimana meyakinkan mereka mengikuti kegiatan ini, kan kegiatan yang juga namanya alam pasti punya tantangan, risiko yang besar. Tidak mungkin semua orang tua ingin anaknya pergi ada apa-apa. Bagaimana klub ini bisa meyakinkan kepada orang tua daripada anak-anak ini sehingga mereka bisa mendapat support dari orang tua. Mungkin silakan Pak. Baik, terima kasih ya. Untuk kepercayaan itu mungkin kata kuncinya itu komunikasi. Jadi anak-anak muda yang bergabung dalam komunitas kami itu orang tuanya jelas, atau orang yang mengasuh mereka itu jelas. Ya, harus jelas dan untuk kita, untuk kami. Minimal biasanya kalau mereka masuk ke dalam klub itu ada beberapa persyaratan yang mereka harus penuhi. Salah satunya itu adalah surat pernyataan orang tua. Wajib mereka surat isi. Pernyataan orang tua itu wajib mereka isi. Itu sebagai jaminan ya? Sebagai jaminan, karena di dalam surat pernyataan orang tua itu sudah tertera jelas. Siapa orang tuanya, tinggalnya di mana, alamatnya jelas, pekerjaannya di mana, kemudian punya nomor kontak. Orang tua mendukung dan mereka menandatangani. Mereka menandatangani yang artinya mereka menyetujui, mendukung anak-anaknya atau keluarganya untuk beraktivitas di komunitas Hiroshi yang notabene-nya itu biasa main-mainnya di luar-luar kota, di hutan, di alam bebas itu. Itu dia kata kuncinya adalah komunikasi. Jadi orang tua kita komunikasi sehingga orang tua juga mendukung. Kalau ada sesuatu misalnya mereka punya kegiatan di sungai, orang tua akan kontak, kita akan memberi penjelasan sungainya di sini,
posisinya aman, mereka akan bermain di sini atau mempelajari ini dan pulangnya jam sekian. Kalau misalnya dia lewat jamnya, kita juga komunikasi sehingga orang tua bisa menerima bahwa yang tadinya itu sampai jam 3, kemudian ada satu dan lain hal, masalah lapangan, dia akan molor sampai jam 5 pulangnya. Itu saja. Itu yang pertama, kita membangun komunikasi dengan orang tua. Yang kedua, kita punya role model. Minimal sudah 1-2 tahun itu, kita akan punya role model atau anak-anak yang menjadi ikon. Oh, ini ada ya Bang Jimmy. Bang Jimmy itu jebolan dari ini. Oh, ini ada ya Alfa Tamaela. Oh, ini jebolan dari Hiroshi. Oh, ini adalah Chico. Oh, dia itu dari Hiroshi. Jadi mereka-mereka ini kan nanti kemudian dikenal di masyarakat. Oh, ini ada role model. Oh, ini kalau pencinta alam Hiroshi itu modelnya ini. Ini satu. Misalnya Jimmy Ondi, oh dia ada pencinta alam tapi dia juga punya kemampuan mengolah di sanggar seni. Anak-anak melihat siapa yang tahu Jimmy Ondi misalnya. Oh, dorong tahu di komersial itu anak baik. Sehingga gitu. keluarga juga tidak ragu, tidak jadi berpikir itu yang. Jadi yang pertama kita bangun komunikasi dengan keluarga untuk membangun kepercayaan dari orang tua. Yang kedua role model mesti ada. Harus ada ikon-ikon anak-anak muda yang memang orang bisa lihat. Oh, itulah hasil dari didikan klub komunitas. Kemudian yang ketiga itu bagaimana anak-anak yang dilatih di klub itu pulang ada perubahan. Misalnya, kami punya sekarang bendahara yang namanya itu Gloria Tanlain. Dulunya kan tidak tahu masak. Orang tua bilang, sudah masuk ke sana supaya tahu masak. Karena memang di situ kan kita ajar memasak, bagaimana disiplinkan diri, ya ajar kejujuran. Kan pembinaan karakter ada di sini. Kemudian dia pulang, dia melakukan kegiatan yang tidak biasanya. Bisa masak. Ya, orang tua juga. Oh, bisa ini. Begitu. Jadi memang anak-anak yang pulang dari dibina itu kan ada punya kelebihan. Itulah kemudian muncul kepercayaan. Jadi pertama kita bangun komunikasi, kemudian kita harus bisa ciptakan role model. Ya, contoh-contoh anak-anak yang kreatif, yang bisa dipercaya. Oh, nanti kau jadi begini ya, paling tidak mirip-mirip itu. Kemudian yang ketiga itu tadi dia punya skill yang dia bawa pulang ke rumah. Jadi ada dampak, ada outputnya dari sini yang betul-betul dia bisa dilihat oleh keluarga orang tua di rumah. Ketika nanti, wih, anak saya bisa menari ya. Pada saat menari semua orang tepuk tangan, orang semua senang. Itu siapa? Oh, si A, si B, karena dia latih di sana. Oh, bagus ya, kreativitasnya, bagus ya, skillnya. Ya, itu mungkin yang kemudian memunculkan motivasi dan kepercayaan dari orang tua untuk percaya memberikan anak-anaknya di sini. Itu tiga. Yang keempat itu kita berusaha menawarkan program kegiatan yang terkini. Maksudnya paling tidak yang lagi dibutuhkan oleh masyarakat, lagi dibutuhkan oleh perkembangan zaman sekarang. Jadi tidak asal-asal. Tidak asal-asal. Tidak asal-asal. Ada program-program yang kita memang ciptakan yang memang lagi dibutuhkan. Misalnya anak-anak sekarang kan ini mainnya di mall saya toh. Bagaimana anak-anak juga bisa cinta alam? Itu kita buat sedemikian rupa. Oh, bagaimana kalau kita memotret di alam atau berjalan-jalan bersama Bupati Jayapura di hutan ini. Itu kan kayaknya orang suka ke hutan, tapi bagaimana caranya? Kita bikin fasilitas. Kemudian kita bikin outbound. Outbound itu kan juga bagaimana orang bisa belajar tentang kebersamaan dan lain-lain di sana. Sekarang Bung Jimmy sedang siapkan, mereka coba buat beberapa pentas-pentas seni. Setiap ada event, mereka siapkan menjemput tamu di bandara udara, mementaskan sebagai kegiatan di kegiatan-kegiatan seremonial di acara-acara ini ya, seremonial. Ini Kakak Jimmy yang biasa memadu itu untuk seni. Tapi untuk olahraga misalnya kita sudah punya role model misalnya. Siapa yang tidak tahu Elvira Wambrau di klub renang Hiroshi. Dia itu remaja yang punya prestasi tingkat nasional. Dia kan kemarin ikut PON 19 kemarin di Jawa Barat. Ya. Kemudian siapa yang tidak tahu Febri yang sekarang jadi pelatih di sekolah di sana di Entrop di PTC. Ada sekolah yang cukup bagus. Dia sedang melatih dan mengajar renang di sana. Itu juga jebolan. Esther itu juga peraih medali tingkat nasional. Mereka ada di komunitas Hiroshi, tetapi lebih khusus di klub renang dan klub selam. Ini kan role model. Mereka sudah menjuarai, mereka sudah ada di tingkat nasional. Ini juga merupakan bagian-bagian penting yang kita harus ekspos. Menjadi sosialisasi bagi masyarakat sehingga
ini juga memupuk kepercayaan bagi orang tua yang ingin memberikan anaknya Betul. untuk bergabung di sini. Kita punya teman salah satu, dia sekarang menjadi teknisi di pesawat ini, mekanik pesawat, karena memang dia disiplin. Setiap kerja kita harus lakukan, kita harus sampaikan, tidak bisa melakukan pekerjaan kalau belum mengecek kesiapan. Kalau belum mengecek kesiapan, jangan dulu bikin kegiatan. Misalnya kita bikin kegiatan berkemah. Kegiatan berkemah ini leader yang mengatur itu dia harus tahu. Ini masuk jam berapa, makannya jam berapa, terus dia harus tahu pembagian kelompoknya, dia harus tahu pembagian arah kelompok, tempat persiapan air minum, makanan dan lain-lain. Ini mungkin kegiatan kecil tapi membentuk orang untuk disiplin. Dan salah satunya sekarang kita punya ada satu adik yang namanya itu Jesse Sokoi. Jesse Sokoi itu anak sentani pertama yang menjadi seorang mekanik pesawat. Walaupun dia ada di perusahaan pesawat misi kecil, ya jasi di Sentani, tetapi paling tidak ilmu yang dia dapat itu disiplin dia terapkan di tempat kerjanya sebagai seorang mekanik. Mekanik itu kan mengatur ini mesin pesawat. Nah, bisa pesawat terbang kalau belum ada advice atau izin dari seorang mekanik yang mengatur mesin. Mungkin kecil, tapi itu nilai-nilai yang diambil dari belajar di kelompok pencinta alam Hiroshi atau dapat ilmu di sana. Tapi itu output yang memang betul-betul ada dari jebolan klub pencinta alam Hiroshi. Kita punya satu itu dia menjadi kakak Jim Shelter Wairata, dia menjadi jaksa. Jaksa itu kan harus diteliti datanya untuk membantu dia punya klien itu, dia kan harus punya data yang jelas. Dia kan sudah belajar untuk membuat satu event kan harus jelas. Dia harus tepati, dia harus atur baik sehingga dia sekarang menjadi seorang jaksa, namanya itu Shelter Wairata, dia jaksa muda di daerah Merauke, Selatan Papua. Kemudian ada satu sekarang lagi sekolah di Texas Amerika, namanya itu Dontus Kasibdana. Dia sekarang sekolah untuk jadi penerbang, pilot. Demikian juga waktu mendaki kan dia belajar bagaimana ada di ketinggian. Kita ini kan sudah sekitar 15 sampai 16 kali mendaki ke puncak misalnya. Salah satu pendakian itu kan mengajar orang ada di daerah ketinggian. Dan ini kan dia punya ilmu bagaimana ada di ketinggian, kan dia sudah peroleh di komunitas pencinta alam ketika dia mendaki gunung yang tinggi, terjal, dia lihat pemandangan. Sekarang dia sudah sementara terbangkan pesawat. Dia sudah terbangkan pesawat menjadi seorang pilot. Ini kan ilmu-ilmu bisa didapat di sini. Jadi welcome. Kita bisa belajar banyak lewat pencinta alam. Jadi banyak hal yang memang betul di sini dilatih, karakter, mental, komunikasi, disiplin, apa semua terjaga. Oke, Bung Jimmy, kita mungkin sudah sampai pada pengunjung daripada program kita hari ini. Kira-kira kesimpulan apa yang Bung Jimmy bisa ambil dari komunitas ini sendiri dan apa harapan ke depan bagi komunitas ini? Silakan. Iya, kalau saya lebih khusus kepada seni dan budaya. Kalau saya dulunya hanya di rumah, di kampung, tapi sekarang ketika saya berada di sini, bergabung dengan komunitas ini, ketika menjadi seorang seniman, saya bertemu dengan siapa saja, saya kemana saja, tanpa kasih keluar 1 sen rupiah. Dan itu yang menjadi motivasi saya juga, yang saya memberikan motivasi kepada generasi muda yang sekarang, bahwa lewat dunia ini, lewat seni dan budaya, engkau akan ketemu siapa saja, akan kemana saja tanpa keluar biaya. Itu yang menjadi motivasi untuk mereka, dan sampai sekarang Sanggar masih berjalan sampai dengan sekarang. Itu yang saya berikan kepada mereka. Oke. Bu Marcel sendiri mungkin kesimpulan dari ini apa harapan ke depan? Ya, kita ingin khusus bagi generasi kita kita ingin generasi ini lebih banyak yang menjaga rumahnya. Karena alam ini kan rumah. Lewat menjaga rumah, di rumah itu kan banyak hal yang bisa kita peroleh. Salah satunya kan bagaimana hidup sehat, disiplin, cinta kasih, kerukunan. Itu mungkin yang mau ditawarkan. Dan terakhir yang kita punya program yang kita sementara siapkan adalah untuk Hiroshi itu adalah kelas Ako Darling. Ako itu sahabat teman, Darling itu bahasa Sentani. Ako bahasa Sentani itu sahabat teman, Darling itu singkatan dari sadar lingkungan. Jadi kita sementara siapkan satu kelas di komunitas sekolah alam Hiroshi itu yang namanya Ako Darling, sahabat lingkungan. Itu bisa belajar fotografer, bisa belajar menulis buku, bisa belajar berenang, bisa belajar dasar pencinta alam, dan lain sebagainya. Dan kita sementara tawarkan welcome, mau belajar, mau bergabung untuk meningkatkan kepedulian antar sesama, meningkatkan kualitas, meningkatkan skill, mari bergabung dengan CPA Hiroshi.
Oke, baik. Adik-adik, kakak, mama Dora yang ada di rumah pasti sudah nonton ini dan sudah dengar sendiri apa yang dilakukan oleh kita punya kakak-kakak. Di sini ada kakak Marcel dan teman-teman, ada kakak Jimmy, dan semua adik-adik kita yang ada di klub pencinta alam Erosi Papua ini. Harapan kami bahwa dengan program acara ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi pemirsa di rumah, lebih khusus kita punya anak-anak muda, generasi muda Papua, bahwa marilah kita melihat sesuatu hal yang positif ke depan, yang berguna bagi kita, berguna bagi lingkungan kita, maupun berguna bagi orang lain. Hindari kegiatan-kegiatan yang merusak moral kita, merusak lingkungan kita, dan merusak keluarga kita. Baik, akhirnya saya Paul Karma beserta seluruh teman-teman kita, ada Bung Marcel, Bung Jimmy, kami mohon pamit dan harapan Anda. Kita akan bertemu lagi di program yang sama, yaitu program para kita di IMI TV Jayapura. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih Bung Jimmy. Terima kasih.